Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Tulandari, NPM 1901012005 dari Prodi PAI kelas C semester 4. Baik, di sini saya akan membahas tentang materi dari buku fikih kontemporer. Yang pertama yaitu ada nikah beda agama, yang kedua monogami, poligami, dan nikah mut'ah, yang ketiga homoseksual dan lesbian, yang keempat khitan wanita, yang kelima zakat hasil tanah yang disewakan, yang keenam zakat dan pajak. Poin yang pertama, nikah beda agama. 1. Perkawinan beda agama menurut hukum positif. Pada intinya, pernikahan beda agama tidak diperbolehkan dalam Islam. Namun dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa pernikahan beda agama adalah pernikahan seseorang yang tinggal di Indonesia dan tunduk pada hukum, akan tetapi berlainan karena perbedaan kewarganegaraan. Kemudian sekarang negara sudah memperbolehkan pernikahan yang berbeda agama sesuai dengan pasal 60 sampai 62 Undang-Undang Perkawinan. Padahal sudah jelas pada pasal 57 telah menyatakan bahwa pernikahan campuran hanya diperkenankan oleh warga negara yang berbeda kewarganegaraan. Yang kedua, hukum Islam tentang nikah beda agama. A. Pernikahan pria muslim dengan wanita musyrik. Hukum pernikahan ini yakni haram karena sudah dijelaskan pada surat Al-Baqarah ayat 221 yang artinya, dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh hamba saja perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Yang B, yang kedua, menikahi wanita ahli kitab, Majusi dan Sabi'iyah. Hukum menikah wanita tersebut di dalam Islam masih dibolehkan karena wanita tersebut masih berpegang kitab selain Al-Quran. Pernyataan tersebut berdasarkan pada surat Al-Maidah ayat 5 yang artinya, pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan, sembelihan ahli kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman, dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Dari pendapat pertama tadi, yang membolehkan menikahi wanita tersebut adalah yang berpendapat haram karena ajaran yang dijalani wanita tersebut berbeda dengan ajaran Islam. Ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW, walaupun wanita-wanita yang baik dan menutup aurat dan menjaga kehormatan. Pendapat ini diperkuat dengan surat Yusuf ayat 106 yang artinya dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, sekutukannya dengan yang lain. Kemudian mengenai Majusi dan Sabi'iyah, ada pendapat yang mengharamkan karena bukan termasuk ahli kitab. Akan tetapi ada yang memperbolehkan karena Majusi dan Sabi'iyah termasuk ahli kita. Pendapat tersebut dari Zahiriyah. Pendapat tersebut dilandasi dengan adanya sabda Rasulullah, yakni tetapkanlah mereka Majusi jalan ahli kita. Ya, perkawinan wanita muslim dengan laki-laki non-muslim. Pada intinya, haram hukumnya seseorang yang menikahi seseorang yang berbeda agama sebelum ia menjadi muslim. Hal ini sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 221 yang telah dijelaskan tadi, dan pada surat Al-Mumtahanah ayat 60 yang artinya, sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu. Orang-orang memerangi kamu dalam urusan agama dan mengusir kamu
dari kampung halamanmu dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang-orang zalim. Yang keempat, pernikahan yang ideal. Jadi di sini Nabi Muhammad telah menasihati umatnya untuk bersabda yang artinya wanita itu dinilai karena 4 alasan. Pertama, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka kamu utamakan karena agamamu, karena kamu akan beruntung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi nikah yang ideal tersebut yang melihat keempat segi tersebut dan paling utama adalah agamanya. Poin yang kedua dari pembahasan tadi yaitu monogami, poligami, dan nikah mut'ah. Yang pertama, nikah menurut Islam. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa manusia diciptakan berpasang-pasangan, bahkan makhluk hidup pun berpasang-pasangan. Sesuai dengan surat Yasin ayat 36 yang artinya Maha Suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Maka dari itu, Islam menganjurkan bahwa mewajibkan menikah. Selain itu, Nabi Muhammad pun bersabda, empat fitrah yang memiliki manusia yaitu memakai pacar, wangi-wangian, bersiwa, dan nikah. Jadi sudah jelas bahwa fitrahnya manusia harus menikah. Pada zaman jahiliyah telah dikenalkan dan dipraktekkan keempat pernikahan yang dilakukan oleh Romawi dan Persia, yakni pertama, perkawinan pacaran, yakni pergaulan bebas yang dilakukan untuk mengetahui kepribadian masing-masing. Kedua, perkawinan yaitu perkawinan badal, yaitu seorang suami meminta laki-laki lain untuk menukar istrinya. Yang ketiga, nikah istithah, yaitu seorang suami yang meminta orang kaya, bangsawan, dan sejenisnya untuk mengumpulkan istrinya dalam keadaan suci atau hamil. Yang keempat, nikah rakhat, yaitu seorang wanita yang dikumpulkan oleh seseorang laki-laki hingga ia hamil. Kemudian ketika anaknya lahir, si wanita tersebut meminta salah satu laki-laki tersebut untuk menjadi suaminya. Dengan datangnya Islam, maka pernikahan sekarang dilakukan dengan baik dan lebih masuk akal, yakni dengan 5 hal menjadi rukun nikah, yaitu ada calon suami, ada calon suami istri, ada wali nikah, ada saksi nikah, ada mahar, dan ijab kabul. Poin yang kedua di dalam monogami, poligami, dan nikah mut'ah. Hikmah menikah. Hikmah puasa yang pertama. 1. Menghindari perbuatan yang dilarang Allah karena sudah ada tempat melampiaskan hawa nafsunya akibat sudah melakukan pernikahan. Yang kedua, pernikahan merupakan jalan terbaik untuk mendapatkan keturunan. Yang 3, naluri bapak dan ibu akan muncul ketika pernikahan dan sudah melakukan pernikahan dan memiliki anak. Yang keempat, timbul sikap bertanggung jawab. Yang kelima, membagi keluh kesah atau membagi kegiatan kepada pasangannya, kita akan menimbulkan kebahagiaan tersendiri. Selanjutnya, hukum nikah. Dalam Islam, hukum pernikahan bisa berubah-ubah sesuai situasinya. Setidaknya ada 3 hukum pernikahan, yakni pertama, wajib. Hukum ini cocok bagi seseorang yang sudah layak menikah, mampu memberi nafkah, dan ditawarkan terjerumus ke dalam lembah kemaksiatan jika tidak menikah. Yang kedua, sunnah. Hukum ini cocok bagi seseorang yang ingin menikah dan mampu memberi nafkah, tapi ia masih bisa menahan hawa nafsunya yang dapat menjerumuskan ke dalam kemaksiatan. Yang ketiga, haram. Hukum ini pantas untuk seseorang yang belum siap menikah dan tidak bisa memberi nafkah, kemudian dikhawatirkan dapat membebankan dan merugikan pihak laki-laki ataupun perempuan. Yang keempat, yaitu di dalam monogami dan poligami, yaitu hukum monogami dan poligami. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, monogami yakni sistem yang memperbolehkan seorang laki-laki mempunyai 1 istri pada jangka waktu
waktu yang lama. Kemudian, hukum asal sebuah pernikahan adalah monogami. Karena pada dasarnya pernikahan dalam Islam adalah menyatukan dua insan supaya saling melengkapi dan tidak saling terbebani. Isyarat Al-Quran untuk seseorang supaya bermonogami terdapat dalam surat An-Nur ayat 32 yang artinya, dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah maha luas pemberiannya, maha mengetahui. Kemudian poligami di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu suami memiliki istri lebih dari satu. Istri berarti istri punya suami lebih dari satu juga. Jadi makna yang pas adalah sistem perkawinan yang membolehkan laki-laki menikahi lebih dari satu wanita di waktu yang bersamaan. Hukum diperbolehkannya poligami menurut Yusuf Qaradawi yakni A. Seseorang suami yang menginginkan anak istri lain karena istri pertama tidak bisa hamil. Yang B. Seseorang suami memiliki oversex dan sang istri memiliki kelemahan dalam seks, atau sang istri mengalami masa menstruasi yang lama sedangkan suami tidak dapat menahan seksnya tersebut dan tidak sabar menahan kelemahan istrinya tersebut. Yang C. Jumlah wanita lebih banyak dibanding laki-laki yang mengakibatkan dibolehkannya menikah lebih dari satu istri. Selanjutnya, hikmah poligami. A. Untuk mendapatkan anak untuk suami yang subur dan istri yang mandul. B. Menjaga keutuhan keluarga tanpa harus menceraikan istri pertama karena istri pertama memiliki kecacatan fisik. Yang C. Menyelamatkan suami yang hiperseks dari perbuatan free sex. Yang D. Menyelamatkan harkat wanita karena wanita lebih banyak dari laki-laki yang diakibatkan peperangan. Selanjutnya, nikah mut'ah. Kata mut'ah berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti bekal yang sedikit dan barang yang menyenangkan. Arti tersebut sejalan kata dari Al-Quran yang berarti bercampur, bersenang-senang bersama istri dan bersenggenggaman dan memberi sesuatu kepada istri yang diceraikan. Istilah keren dari nikah mut'ah yakni nikah kontrak. Nikah kontrak. Alasan adanya nikah mut'ah adalah agar terhindar dari perzinahan demi memenuhi tuntutan seks sesaat. Pernikahan semacam ini bertentangan dengan ajaran Islam yang dimana Islam tidak menghendaki pernikahan dengan batas waktu. Jadi sudah jelas bahwa nikah mut'ah merupakan pernikahan yang dilarang. Beda hal dengan nikah mut'ah karena yang berdesak maka boleh hukumnya. Di nikah mut'ah itu dibagi lagi. Yang pertama, nikah mut'ah di zaman Nabi. Pernikahan pada zaman Nabi diperbolehkan karena menurut Yusuf Qaradawi rahasia dibolehkannya nikah mut'ah pertama kali pada zaman Nabi. Karena umat pada masa itu dalam masa transisi dari dunia jahiliyah ke dunia Islam ada suatu cerita di mana umat Nabi Muhammad ikut berjihad akan tetapi susah untuk meninggalkan istrinya. Yang B. Nikah mut'ah masa kini. Nikah mut'ah pada masa kini terjadi tidak seperti halnya pada masa Nabi, sehingga mengakibatkan pernikahan tersebut batil. Hal tersebut dikarenakan banyak yang nikah mut'ah karena nafsu mata. Hal tersebut yang mengakibatkan nikah mut'ah menjadi batil. Selanjutnya, poin yang ketiga, homoseksual dan lesbian. Menurut bahasa, homoseksual adalah hubungan seks yang dilakukan sesama jenis, baik itu laki-laki maupun perempuan. Akan tetapi homoseksual itu terdapat penyempitan kata, yakni apabila yang dilakukan oleh sama-sama lelaki ini di dalam bahasa Arab disebut dengan liwat. Di dalam bahasa Indonesia disebut homoseksual.
Sedangkan yang dilakukan oleh sesama perempuan yakni lesbian di dalam bahasa Arab disebut dengan al-sahab. Cara kerja dari homoseksual yakni antara laki-laki memasukkan penis ke dalam dubur. Lalu jika lesbian ini dilakukan dengan masturbasi, tidak bersentuhan antara kelamin. Tujuannya dari keduanya sama, yakni untuk mendapat kepuasan seks. Homoseksual ini sudah ada sejak zaman dahulu pada zaman Nabi Lut yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut. Dan pada waktu itu Nabi melarangnya. Penyebab dari homoseks dengan lesbian karena rusaknya moral seseorang. Mereka mengejar kenikmatan sesaat dan meninggalkan nilai spiritual. Akibat berkembanglah sarana pembangkit syahwat dan naluri hewan. Adapun dampak dari homoseksual dan lesbian yakni terjangkit penyakit AIDS, HIV, terkena gangguan jiwa, terkena gangguan syaraf, dan dapat melemahkan daya pikir, tidak tertarik dengan lawan jenis. Pandangan hukum Islam mengenai homoseksual dan lesbian keduanya dihukumi haram karena telah menyalahi aturan Al-Quran. Adapun hukuman yang untuk pelakunya yakni dihukum takzir sesuai yang telah ditetapkan oleh hakim. Akan tetapi hukuman lesbi lebih ringan daripada homoseks yang dikarenakan kadar bahayanya tidak sama dengan homoseksual yang memasukkan zakar ke anus. Selanjutnya materi yang keempat, khitan wanita. Menurut Al-Mawardi, khitan wanita ialah memotong kulit paling atas pada saat kelamin yang terbentuk seperti biji-bijian. Sebenarnya khitan wanita ini merupakan adat di masa Rasulullah, yang di masa itu terdapat kabilah yang memiliki adat istiadat mengkhitan para gadis. Ketika Rasulullah mengetahui mengkhitan gadis itu merupakan adat, maka Rasulullah membolehkannya. Akan tetapi Rasulullah melarang mengkhitan terlalu dalam karena yang demikian mahkota yang sangat disukai suami. Praktik khitan ini bukanlah sekedar perintah agama, akan tetapi memiliki aspek manfaat, dan demikian adanya karena setiap perintah dalam Islam terdapat manfaat, yakni kesucian dalam diri dari najis, air kencing yang merupakan syarat dari sholat. Hukum Islam mengenai khitan bagi perempuan menurut Hanabilah, Hanafiyah, dan Malikiyah tidak diwajibkan, akan tetapi sunnah saja, yakni dikarenakan perempuan tidak seperti laki-laki, yakni tidak ada alat kelamin perempuan yang perlu dibuang karena keperluan toharoh. Selanjutnya, poin yang selanjutnya yaitu zakat hasil tanah yang disewakan. Pertama yaitu pastinya tentang pengertian zakat. Apa sih itu pengertian zakat? Zakat artinya adalah suci, tumbuh, dan berkembang. Secara bahasa, zakat diartikan dengan mensucikan harta, jiwa yang dapat bernilai positif dan kebaikan bagi para mustahil untuk memenuhi syariat serta berniat karena Allah Subhanahu wa taala. Zakat juga sering disebut dengan sedekah karena tindakan tersebut adalah tindakan yang benar dan sering disebut dalam Al-Qur'an tentang zakat. Yang kedua, pasti pengertian dan dasar hukumnya. Ada beberapa komponen yang harus terpenuhi dalam zakat dari hasil tanah yang disewakan, yaitu A. Sebidang tanah yang disewakan, B. Pemilik tanah, C. Penyewa tanah. Zakat hasil dari tanah yang disewakan harus atau wajib dikeluarkan setiap panen. Jika dalam setahun menghasilkan panen 2 kali, maka zakat juga harus dilakukan 2 kali. Meskipun hasil panennya sedikit, maka tetap wajib untuk melakukan zakat. Selanjutnya yang ketiga, siapa yang wajib mengeluarkan zakatnya? Ketentuan bahwa zakat tanah wajib dikeluarkan. Namun dengan demikian si pemilik tanah juga boleh untuk menanami tanah miliknya. Ada beberapa ulama yang tidak sepakat dengan adanya hukum tersebut dan ada yang berselisih. Maka berikut ini beberapa uraiannya. A. Menurut jumhur ulama adalah zakat yang wajib mengeluarkan zakat adalah si penyewa tanah. B. Menurut pendapat Abu Hanifah bahwa yang wajib mengeluarkan zakat adalah si pemilik tanah. C. Menurut Imam Maliki dan Syafi'i bahwa yang wajib mengeluarkan zakat adalah si penyewa tanah. Selanjutnya zakat dan pajak.
Pertama, persamaan zakat dan pajak. Apa sih itu persamaan zakat dan pajak? Zakat dan pajak merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi dan memenuhi syarat. Yang pertama yaitu zakat dan pajak harus diserahkan oleh lembaga yang berwenang. Yang kedua, bagi para yang wajib zakat, keduanya sama-sama tidak mendapatkan imbalan. Yang ketiga, zakat dan pajak sama-sama memiliki manfaat sosial, ekonomi, dan politik. Yang kedua, tadi persamaan zakat dan pajak. Sekarang perbedaan antara zakat dan pajak. A. Zakat mengandung arti kesucian dengan panjang mengandung arti beban yang berat. 2. B. Zakat termasuk dalam rukun Islam sedangkan pajak tidak termasuk dalam rukun Islam. C. Ketentuan zakat ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, tetapi dengan pajak ditentukan oleh pihak negara atau yang berwenang. Tadi perbedaan sudah, sekarang antar kewajiban zakat dan pajak. Kewajiban antara zakat dan pajak mempunyai syaratnya masing-masing. Terkadang zakat dan pajak harus dibayar bersamaan, tetapi pemerintah juga akan memberi kebijakan pada seseorang yang akan membayar zakat dan pajak secara bersamaan. Karena dengan zakat adalah berhubungan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala yang harus dijalankan dan harus terpenuhi. Kemudian dengan pajak itu adalah perintah negara yang harus dijalankan bersama. Menurut beberapa pendapat, zakat dapat memenuhi turunan pajak, sedangkan pajak tidak dapat memenuhi tuntunan zakat. Itu tadi penjelasan yang sudah saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau berbelit-belit dalam pengucapan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.